Demikian juga dengan kita dalam hari-hari ini, dalam kesulitan kita, dalam tantangan yang kita hadapi, dunia yang semakin kacau, kesukaran di mana-mana, perekonomian yang sudah amburadul dan sebagainya. Gak ada dasar sepertinya untuk kita bisa melangkah. Gak ada dasar sepertinya untuk kita bisa melakukan sesuatu. Bahkan mungkin kita sudah putus asa dan berkata gak ada dasar untuk aku hidup. Gak ada dasar untuk aku bisa menyekolahkan anakku. Gak ada dasar untuk aku bisa berusaha. Gak ada dasar untuk bisa aku mengobati orang tuaku dan sebagainya. Tapi kita bisa melakukan sampai hari ini karena iman kepada anak Allah yang sudah menyerah dirinya buat setiap kita. Itu harus kita syukurin. Kita berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, biarlah kita juga mau melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ada satu gambar yang saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk sedikit berpikir. Boleh ditampilkan? Haleluya. Ya, boleh ditampilkan gambar itu. Nanti kita bisa berinteraksi gitu ya. Karena pemandangan ini saya dapatin kemarin ketika kami dari IGTKI itu ada acara peringatan 17. Jadi setiap guru-guru dari Kecamatan Sukomanunggal itu mengadakan gerak jalan. Dan ketika saya pulang, saya melihat ada satu gambar. Nah ini ya, bisa dibesarin ya. Dan gambar ini yang menjadikan inspirasi untuk, langsung Roh Kudus tuh bicara begitu. Dan ya Tuhan hari ini, ya begitu ya. Nah apa yang Bapak Ibu lihat dalam gambar ini? Ya coba, Saudara Lindung, apa yang engkau lihat dalam gambar ini? Buah apa? Jeruk. Kita bisa berinteraksi ya. Tomat, iya. Nah, tomat ini sekarang kita lihat dia berada di posisi atau sedang berada di mana? Gitu. Di tanah, oke. David di mana, Fit? Di jalan, oke. Nah, yang ketiga, tomat ini dia bergabung dengan benda apa saja? Batu, kayu, plastik, masker dan sebagainya, ya. Dan yang keempat, menunjukkan kondisi dari tomat ini bagaimana? Saudara Hendrik, kalau melihat seperti ini, kondisi tomat ini yang bagaimana? Kotor, hancur, rusak. Ya mungkin, apakah ada kemungkinan orang membuang tomat itu dengan sengaja? Enggak ya, pasti mungkin dibuang karena apa? Tidak bisa dimakan, karena rusak, karena busuk dan sebagainya. Nah ketika saya melihat pemandangan ini, sebentar saya menunggu dijemputkan waktu itu, saya bilang tunggu sebentar, ini ada pemandangan yang kok asik dilihat gitu. Ntar ya aku foto ya, nah, aku bilang gitu. Ternyata dari situ tuh sepanjang perjalanan Tuhan gambar ini nggak hanya kebetulan aja aku lihat gitu ya. Tapi apa maksud Tuhan di sini? Nah kita tahu bahwa tomat ini termasuk dalam salah satu jenis buahan. Tapi kalau di dalam kuliner dia juga sebagai sayuran kan ya. Nah kemudian kita mau melihat bahwa tomat ini mempunyai manfaat yang luar biasa. Oke? Ya, ya, mengandung vitamin A, mengandung vitamin C, mengandung vitamin K dan sebagainya ya. Dan tentunya bermanfaat untuk menjaga ketahanan tubuh ya. Beberapa masakan memerlukan tomat. Misalnya seperti apa? Bali ya, masakan Bali, Bali telur, Bali tahu, Bali ayam dan sebagainya. Juga sambelan ya, penyetan gitu. Itu membutuhkan tomat. Nah pernah satu saat tomat ini menjadi mahal harganya. Waktu saya beli itu 3.000 satu buah dan itu bukan besar kecil. Kenapa? Karena katanya musim kemarau dan sebagainya sehingga tomat menjadi mahal harganya. Nah kalau kita lihat walaupun tomat ini mempunyai satu manfaat yang baik ya untuk kesehatan tubuh gitu. Sangat penting, tapi kalau dia sudah menjadi busuk seperti ini, gak bisa dimakan, rusak. Tentunya semahal apapun kita nggak mau kan,
nggak kepake seperti itu. Nah, ini yang Tuhan bicara buat saya waktu itu. Demikian hidup kita, walaupun kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, walaupun kita sudah dimerdekakan, namun kalau hidup kita tidak menjadi berarti, tidak bermakna, dan dia menjadi busuk, maka semua itu tidak berarti apa-apa dan dibuang, bahkan tidak dihargai. Seperti tadi tomat ini, betul ya? Nah itu, mari kita akan buka di dalam Matius 7, Matius pasal 7 ayat 17 sampai 19. Oke, sudah? Mari Bapak Ibu kita akan baca bersama-sama Matius pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 18. 3, 4. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang, saya ulang, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, puji nama Tuhan. Yesus memakai perumpamaan pohon dan buah ini untuk menggambarkan kehidupan rohani seorang. Pohon itu digambarkan dengan karakter ya, atau hati atau kehidupan seseorang. Sedangkan buah itu adalah menggambarkan tindakan atau perilaku yang bisa dimunculkan oleh seseorang. Jadi artinya di sini apa? Jika seorang itu dalam hatinya, dalam hidupnya adalah orang yang benar, lahir baru, tentu akan memancarkan dan mengeluarkan buah-buah yang baik. Buah kesabaran, buah kesetiaan ya, dalam arti buah roh itu. Dan dikatakan di dalam Galatia bahwa tidak ada hukum yang menentang itu. Siapa yang mau menentang orang melakukan kasih? Siapa mau menentang hukum orang yang mau melakukan kebaikan? Siapa yang mau menentang orang untuk melakukan kemurahan? Tidak ada hukum yang menentang itu. Itu sebabnya ketika orang itu hidupnya benar di dalam Tuhan, ketika dia ada dalam pokoknya Tuhan itu ya, dia bisa memancarkan kehidupan atau perilaku, perbuatan, buah-buah yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tadi pujian itu mengatakan hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang ada di dalam aku. Dalam arti demikian bahwa semua kita yang ada hari ini itu bukan kebetulan. Ketika Bapak Ibu ada dalam satu keluarga menjadi anak dari orang tua, itu juga bukan satu kebetulan. Ketika Bapak Ibu ada berjemaah di tempat ini, itu juga bukan kebetulan. Ketika kita mungkin bekerja di satu perusahaan, bertemu dengan orang-orang yang lain, itu juga bukan kebetulan. Ketika mungkin kita ada di dalam satu perumahan dan ada kampung gitu ya, berinteraksi dengan tetangga kiri kanan, berkenalan, itu juga bukan kebetulan. Tapi semua ada maksud dan tujuan daripada Tuhan, bahkan semua atas seizin Tuhan. Bahkan Tuhan juga sudah memperlengkapi setiap kita dengan apa? Yang namanya talenta. Ada 5, ada 2, ada 1. Masing-masing diberikan kemampuan, masing-masing diberikan keahlian. Ada yang bisa masak, di sini ada. Ada yang bisa menjahit, ada yang bisa bermusik, ada yang bisa bernyanyi, ada yang pintar dalam olahraga dan sebagainya. Masing-masing diberikan keahlian, kemampuan, talenta ya. Dan apalagi bukan itu aja, ternyata Tuhan juga memperlengkapi kita dengan apa? Dengan karunia-karunia. Karunia bernubuat, karunia mengadakan mujizat, karunia untuk mengartikan, terus apalagi membedakan macam-macam roh dan sebagainya. Tidak cukup sampai di situ. Tuhan juga memberikan kepada kita ada jawatan-jawatan, ada nabi, ada rasul, ada penginjil ya, ada gembala, ada guru dan sebagainya. Itu cukup. Dan Tuhan memberikan kepada kita ini menurut ukuran yang sudah diberikan buat setiap kita. Efesus 4 ayat yang ke-7. Silakan dibuka. Efesus 4 ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi apa? Kristus sudah memberikan kepada kita, sudah diukur kemampuan kita, sudah ditetapkan
buat setiap kita. Dan di dalam 1 Timotius 4 ayat 14 mengatakan, ayo jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi yang saya katakan bahwa kehadiran kita itu bukan satu kebetulan. Bukan karena manusia suka yang laki dan perempuan maka jadi, tidak. Tapi Allah sudah merancangkan, bahkan di dalam rahim sudah dirajut bagaimana rupa kita, bagaimana kulit kita, bagaimana perangai kita dan semuanya sudah ditetapkan. Tapi kalau kita mau melihat sekarang, banyak orang tidak puas dengan ciptaan Tuhan, ya kan? Mereka memperindah dan mempercantik. Mungkin kulitnya merasa kurang putih, kurang indah, maka dilukis gitu ya. Mungkin kurang dagunya mancung, maka dibuat mancung. Mungkin matanya kurang lebar, dibuat lebar. Itu menurut ukuran manusia. Tapi ketika Tuhan sudah menciptakan, di dalam Kejadian dikatakan semua baik, sempurna dan sempurna. Tapi terkadang manusia tidak puas dengan pemberian Allah. Nah itu sebabnya saya tadi katakan bahwa kita semua di sini ada bukan kebetulan. Tapi Tuhan sudah merancangkan rancangan yang indah. Dia menetapkan satu pekerjaan buat Bapak Ibu Saudara. Dan dia memperlengkapi kita dengan semua ini. Dituliskan di sini supaya semua dikerjakan. Jangan lalai, jangan lupa. Ayo kerjakan selama kita masih hidup. Ayo kerjakan selama kita masih ada. Ayo kerjakan selama kita masih sehat. Ayo kerjakan selama umur ini kita masih ada. Jangan stop dan berhenti, tapi terus mengerjakan sampai Yesus sendiri yang berkata, sudah selesai. Dan gitu ya, selesai. Nah, kita mau melihat di sini. Tujuannya apa? Supaya melalui hidup kita nama Tuhan itu dipermuliakan. Bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Melalui hidup kita juga supaya orang terberkati. Melalui kehidupan kita supaya orang juga dipulihkan. Dan kita bisa membawa mereka dekat dengan Tuhan. Tapi kenyataannya apa? Masih banyak dari setiap kita yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, yang sudah dimerdekakan ini tidak hidup sesuai dengan desain grafiknya Allah. Tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak hidup dengan apa yang sudah Tuhan rancangkan, tujukan. Nah, banyak dari kita menjadi batu sandungan, contohan ya. Banyak dari kita juga apa? Mengeluarkan buah-buah yang busuk tadi. Lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, lewat tindakan kita. Bukan menjadi buah yang harum, bukan menjadi buah yang manis, bukan menjadi buah yang sedap gitu. Tapi menjadi buah yang busuk seperti tomat tadi. Sehingga apa? Orang gak peduli lagi, walaupun harganya mahal, dia bermanfaat. Mengandung vitamin dan sebagainya, tapi kalau sudah rusak, busuk, maka semua dibuang. Nah tentunya kita nggak mau seperti itu kan. Haleluya. Satu hari saya atau di rumah kami kemasukan binatang yang mungkin kita pikir wah ini perlu dibasmi, tikus gitu ya. Adik saya lihat, celung, dia bilang, Wan ada tikus loh, dari mana masuk gitu ya. Saya suka pemburu gitu ya, waduh. Kemudian saya bilang Hengki, ayo saatnya kita akan membasmi dan memburu gitu. Kemudian ada makanan ikan gitu ya, yuk kita beli racun. Kita beli racun, kita taruh, ini racunnya racun cairan yang bisa dirasakan itu seperti makanan gitu. Wah, jadi kita pancing dengan itu. Di mana sih biasa dia lompat-lompat? Oh ternyata dia lompat di dekat dekat kulkas, terus dekat meja barang-barang. Oke, di berapa posisi titik kita taruh? 1, 2, 3, 4 ya. Udah gitu bilang tutup pintu, besok kita lihat hilang apa enggak makanannya. Oh betul, pagi-pagi yang saya bangun setelah doa selesai semuanya saya lihat, saya cek. Habis enggak? Oh ternyata di titik ini dia enggak ada 2, berarti dia makan 2. Wah sebentar lagi nih ya kan, bentar lagi. Kemudian benar, 2 hari kemudian ini mulai tercium. Saya tanya sama adik saya, kamu masih dengar gelodakan enggak sih? Oh enggak, dia bilang gitu. Wah, terus mama saya bilang, saya tanya gimana Ma?
ya aku dengar kresek gitu ya kan. Wah ini sudah tanda-tanda, benar. 2 hari kemarin gitu ya, saya kok mencium sesuatu yang enggak enak nih. Kalau soal penciuman gitu tajam saya ya. Apalagi kalau mungkin suami mau macam-macam gitu, penciuman saya tuh sudah tahu duluan gitu. Wah ini aneh-aneh sudah bisa gitu ya. Itu nomor 1 sudah ya, saya pasti tahu gitu. Ya uangnya kemana, apa yang dia mau lakukan, apa dia mau pergi, saya sudah tahu. Jadi nggak bisa macam-macam sama saya gitu. Ya kan, saya sudah bilang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sudah kasih tahu gitu dah. Akhirnya saya cium. Saya masuk di sini, enggak, kayaknya di sini nih yang gitu. Tapi saya sapu, saya barang kok enggak ada. Saya pulang kerja saya gini, Ma, Pin, apakah enggak cium sesuatu? Pipin bilang, enggak itu. Oh ya sudah. Terus mama saya, aku bau sih Fon, kayaknya di deket cucian piring situ. Oh baiklah, udah gitu saya langsung bongkar, enggak ada. Tapi saya tarik semua barang-barang keluar. Loh ternyata ada di situ. Dan sudah, wah ini ayo kita bereskan, kita bersihkan seperti itu. Nah dari sini kalau kita mencium sesuatu yang busuk tentunya kita enggak bau sampah itu bukannya kita terus mendekat dan terus menciumnya kan, enggak kan. Jangankan itu, bau angin aja gitu ya. Wah saya juga hafal sekali nih kalau bau angin gitu. Saya tahu ini kentutnya Cosi, ini kentutnya Hengki, ini kentutnya siapa, saya tahu pasti. Udah gak bisa dibohongi gitu ya. Ya itu ya, saya tahu gitu. Jadi penciuman saya di sini. Oh, nggak enak, kentut ini nggak enak gitu ya, bau ini nggak enak, nggak nyaman, nggak tenang gitu. Akhirnya ya, saya harus bersihkan, saya semprot dan sebagainya. Nah dalam perjalanan hidup kita juga seringkali ada bau-bau kebusukan yang seringkali kita nggak sadar dan itu keluar dari perkataan kita, dari pikiran kita, dari tindakan kita. Ya kan, kita mau belajar di sini supaya apa? Menjadi anak-anak Tuhan yang tidak berbuah atau mengeluarkan kebusukan-kebusukan. Karena itu kalau dipertahankan nggak enak, nggak sehat kan. Hidup kita juga nggak bisa bertumbuh dan berkembang. Stuck aja di situ. Nah tentunya kita harus berbuah, bertumbuh seperti yang Kristus inginkan. Kita mau melihat seperti apa perkataan busuk. Yaitu perkataan yang tidak membangun atau merugikan dan menyakitkan orang. Seperti apa? Penghinaan. Ya misalnya, kamu tuh bodoh banget sih. Nah gitu. Wah kamu kok tolol sih seringkali kan. Matamu buta ya, otakmu di mana ya, dengkul. Kadang-kala itu perkataan-perkataan yang seringkali biasa kita anggap. Tapi itu sebenarnya perkataan-perkataan yang kita tujukan kepada seseorang itu adalah satu penghinaan dan itu bisa menyakiti hati mereka. Tentunya kita hadir bukan untuk menjadi penghina orang ya, tapi kita mau pakai mulut kita untuk supaya kita bisa menjadi berkat. Itu biasa dilakukan, mari kita tinggalkan itu. Ada lagi, mulut ini kita pakai untuk memfitnah orang, menyebarkan gosip-gosip. Seperti apa misalnya ya kan? Kamu tahu enggak? Si ini selingkuh loh. Kamu tahu enggak dia kaya, dia bisa dapat ini karena ini loh. Kita enggak menjadi orang yang mempunyai perkataan-perkataan yang menyebarkan gosip gitu ya. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ada 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa saat itu ya. Joshua dan Kaleb. 2 orang ini yang bisa berhasil untuk masuk Kanaan. Sedangkan yang lainnya dibasmi dan habis semua. Kenapa? Karena termakan dengan omongan 10 orang yang mengatakan kita akan kalah. Kita nggak mampu masuk di tanah Kanaan. Orang-orangnya tinggi besar, raksasa, pemakan manusia dan daging. Sedangkan kita nih seperti belalang. Hati-hati kalau kita termakan dengan gosip yang nggak benar seperti itu, gampang melemahkan iman kita. Maka kita juga tidak bisa mendapatkan tanah perjanjian, janji-janji Tuhan yang indah. Dan kita sendiri juga akhirnya menjadi tidak menjadi berkat untuk orang lain, tapi kita menjadi atau membawa mereka kepada satu kebinasaan karena gosip-gosip yang kita sebarkan. Ya, dalam tetangga kiri kanan sering itu bisa kita lihat. Biasanya nonggo-nonggo, kalau nggak ada pekerjaan nonggo gitu ya. Nah terus kita mulai gosip-gosip, jangan ya. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang menyebarkan berita-berita yang benar. Ada lagi perkataan-perkataan kotor, sumpah serapah yang kadangkala juga kita nggak sadar itu keluar dari mulut kita. Misalnya apa? Waduh,
Tak dungokno yo koniku yo sudah membuat aku sakit hati, bangkrut. Nah seperti itu ya. Bahkan mungkin kita merasa kesal dengan seseorang, kita mulai mengatakan apa, binatang-binatang kebun binatang keluar semuanya. Ada monyet keluar, ada babi keluar, apalagi ada kecoa itu sering keluar. Nah itu perkataan-perkataan yang gak membangkitkan. Perkataan-perkataan kotor, umpatan-umpatan. Kita mau lihat firman Tuhan itu mengatakan bahwa hati-hati kita menggunakan mulut kita. Karena dengan mulut kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kadang mulut kita juga kita pakai untuk menyakiti hati orang, menghina mereka, merendahkan mereka, membawa gosip dan sebagainya ya. Kita lihat jangan juga mulut kita ini kita pakai untuk menyebarkan kebencian seperti apa. Gak usah berteman dengan mereka. Orang itu jahat, orang itu licik. Tabiatnya gitu gak akan berubah. Nah, kita gak bisa demikian ya. Mungkin begini, aku benci sama dia. Wis kapok. Semoga dia kena masalah besar. Kita mensyukur-syukurin orang, jangan ya. Dan kita juga mau belajar di sini supaya menjadi kepala rumah tangga yang baik. Ketika mungkin ada masalah dengan istri, berbicaralah yang baik. Ketika anak-anak ada masalah, berbicaralah dengan baik-baik. Semalam adik saya dan mama tuh bilang gini, "Mah, nanti sore gereja ya? Mau pagi apa sore? Sore aja gitu." Oke ya, gereja ya. Tapi dia bilang gini, "Aku nanti gereja mau pakai masker," gitu kan. Terus adik saya tuh nyeletuk, "Yang gak boleh pakai tuh siapa?" Ngomong gitu. Langsung mama saya muntap gini, tuh kan, cari perkara ini dengan ngomong kayak gini, kon ngajak aku berantem tah, gitu kan. Saya ada di situ. Loh aku nih salah ngomong apa, mah kata gitu ya kan. Aku salah ngomong apa kan aku bilang, loh yang gak boleh larang mama pakai masker tuh siapa? Tak bilang perkataanmu tuh salah Pin. Nah ini salah satu contoh Pin yang nanti aku bawa. Ada contoh yang langsung kan terjadi saat itu dengan pembicaraan itu ini. Hati-hati dengan mulutmu. Ternyata mama sakit hati loh ngomong kayak gitu. Harusnya kue tanya, kalau saya panggil dia kan kue-kue gitu ya. Kalau kue itu harusnya tanya kepada mama. Kenapa ma mau pakai masker? Terus lu iya Fon aku sudah tahu. Ya sudah tahumu tapi berbeda dengan pendapatnya mama. Kita harus dengarkan apa pendapatnya mama. Jangan kue, iya aku sudah tahu mama itu karena tidak ada gigi kata gitu loh. Belum tentu seperti itu Pin. Ya itu kan pendapatmu. Sekarang kita tanya. Pertanyaannya gini Pin, tak bilangin. Ma, kenapa mama pakai masker? Nah biar mama bisa mengeluarkan apa yang unek-unek di dalamnya. Ya kan? Bisa aja begini Pin, nanti saya jelaskan. Mungkin mama punya pendapat lain. Ya dia bilang bahwa, iya aku memang satu gak punya gigi. Nah betul kan Fon? Dia bilang gitu, tenang Pin itu kan pendapatmu. Kita dengarkan pendapat mama, dia bilang gitu. Yang kedua Fon, aku gak pede kata gitu. Oh oke, baik. Yang ketiga apa lagi? Ya lebih nyaman seperti itu. Nah kan berbeda Pin. Iya itu nyakit no. Sudah tenang saya bilang gitu. Pin, dengan perkataan yang begitu ternyata kamu membuat mama sakit hati loh. Dengan hanya simple begitu aja mama sakit hati. Sekarang gini Ma, tak jelaskan ya. Orang memakai masker itu ada alasannya banyak. Satu, menjaga kesehatannya. Kenapa? Karena mungkin virus-virus sekarang udara yang gak segar. Orang batuk pilek kalau kita berdiri deket dengan dia itu bisa menular. Nah itu pakai masker perlu Ma. Yang kedua ya apa mungkin untuk nutup karena tidak ada gigi, malu dan sebagainya gak apa-apa. Gitu ya, pakai yang ada warna-warna, ungu, warna merah, warna apa itu lebih cantik. Nah saya ngomong gitu, dia langsung tersenyum. Enak mana Pin ngomongnya, seperti gue apa aku, nah, gitu kan. Walaupun itu ada malu atau apa, tapi kita ngomongnya yang enak seperti gitu. Itu akan membangkitkan, karena firman Tuhan juga bilang bahwa perkataan yang enak itu seperti madu yang membangkitkan orang gitu ya. Nah akhirnya Pipin gini, iya ya sudah mah itu perkataan, iya Fon mesti tuh Fon kok sama ngomong. Ya sudah, ini dalam perkataan ini hati-hati. Pernah dia satu waktu merasa tersinggung dengan perkataan jemaat. Waduh saya enggak tahu jemaat yang mana nih ya. Ketika dia rambutnya ungu atau merah gitu ya, gitu. Nah itu terus dikatakan, oh ibu ini nyentrik ya. Dengan perkataan nyentrik itu langsung begini. Dia ngomong,
Aku ngene salah, aku ngono salah. Mosok rambut ngene dikatano nyentrik kata gitu ya kan. Warna dimerahin. Sebenarnya bukan dia yang mau. Terus dia bilang gini, ini bukan aku yang mau, Fon. Tapi tukang ngecat itu bilang, Bu tak warnai ini ya Bu. Ibu cocok dengan warna kulitnya, coklat kemerah-merahan gitu. Ya wes, nah bukan aku yang mau, Fon. Tapi dikatakan nyentrik, wes aku tak pakai kudung. Nah itu loh, tak pakai kudung. Itu loh, dari perkataan-perkataan yang sering kali membuat orang tersinggung, terluka dan sebagainya, membuat orang ini juga bisa menarik diri, merasa takut, ya kan, merasa kecewa. Bahkan mungkin dia nggak mau datang, nggak mau ketemu. Kenapa? Karena ada penghinaan, karena ada sindiran, karena ada olokan, karena ada perkataan-perkataan yang membuat dia nggak pede, nggak berani. Nah itu hati-hati, kita nggak sadar. Seringkali itu perkataan yang membuat orang terluka gitu. Nggak itu aja. Satu saat saya pulang dengan suami, ketemu teman lama yang sudah tidak sekolah di tempat kami. Dan dia bilang, Memio halo gini-gini ya. Suami saya nih orangnya mau bercanda tapi sebenarnya candaannya itu ya nggak lucu gitu loh. Nggak lucu buat saya. Ya, banyak orang mau bercanda, ngomong tapi ternyata candaannya itu nggak masuk akal dan itu melukai gitu. Weh kayak gini. Nek panggilkan kon gitu. Weh kon iki tambah ketok bunder yo gitu. Langsung dia bilang gini, wah langsung dia gitu, gak pantas ngomong kayak ngono kata gitu, hamba Tuhan loh. Saya langsung gini, tak jewet Hengki, ya kan, koniku lambemu tak ngono gitu, tak jewet dia. Kenapa? Karena anak ini terluka. Iya kan, dengan omongan tambah bundar gitu aja sakit hati dan terluka. Hati-hati dengan mulut ini ya. Terkadang kita mau ngomong sesuatu yang ngajak guyon, ngajak bercanda, tapi ternyata perkataan itu nggak pantas buat orang dengar gitu loh. Karena memang nggak suka bercanda, ya kan. Jadi jangan coba-coba. Yang nggak suka bercanda, yang nggak sudah stand up komedi, jangan coba-coba. Itu akan menyakiti dan melukai orang yang mendengar. Lebih baik diem saja, tertawa saja, gitu ya. Hati-hati dengan itu. Nah, apa kata firman Tuhan yang bilang di sini? Mazmur 34 ayat 13. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wah, firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Efesus 5 ayat yang ke-4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Nah ini Amsal 16 ayat yang ke-24 yang saya katakan tadi. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah sekali lagi, perkataan yang menyenangkan itu adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ketika engkau mengatakan perkataan yang positif, ketika Bapak Ibu mengatakan perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan, itu akan memberkati orang. Yang sakit pun bisa sembuh, yang terluka pun bisa terbalut hatinya. Yang sudah loyo itu akan bangkit semangatnya. Karena perkataan-perkataan yang seperti madu yang didengar. Membangkitkan semangat, menguatkan tulang-tulang, apalagi membuat hati bergembira. Nah itu tadi adik saya katakan, ngomong yang benar. Jangan sampai orang tua sakit hati. Perkataanmu, maksudmu, tujuanmu begini, tapi itu menyakitkan. Dia cuma mesam-mesem sambil mengirit-irit saya. Ya seperti itu, kadang orang gak mudah kan, apalagi sudah usia seperti itu. Sedikit kesenggol, sedikit kata-kata yang ya bisa menyinggung dia, hati-hati. Oke, baik, selanjutnya ini kita mau melihat di sini ya. Yang kedua itu pikiran yang busuk. Yang pertama tadi perkataan, hanya 3 saja. Perkataan yang busuk, sekarang pikiran yang busuk. Nah apa maksudnya? Yaitu pikiran yang merancangkan rancangan yang jahat. Pola pikir yang negatif, penuh dengan kebencian, iri hati, atau niat jahat yang bertentangan dengan kasih. Dalam kekristenan kita lihat ada Daud.
Dan Daud itu pernah mengambil istri Uria, ya, Batseba. Nah, karena dia takut ketahuan, padahal si Uria ini sudah diberikan kesempatan untuk udah kamu habis berperang, ayo pulang, udah berpesta dengan keluargamu, tidur di rumah. Dia enggak, tidur di depan pintu gerbang istana. Sehingga Daud mencari cara bagaimana ya supaya si suaminya ini bisa mati terbunuh dan kejahatannya tidak diketahui. Akhirnya dia membuat satu surat, tempatkanlah Uria di barisan paling depan, gitu. Supaya apa? Supaya dia bisa, kalau berhadapan dengan musuh dia dulu yang mati. Ada rancangan yang jahat yang dia buat. Ada pikiran-pikiran yang jahat, yang busuk yang dia buat. Dan akhirnya terjadi seperti itu kan ya. Dia anggap oh bebas, udah mati gitu ya. Enggak ada yang, perbuatanku tidak diketahui. Enggak ada yang bisa menghakimi aku dan sebagainya. Tapi mata Tuhan itu melihat. Dikirimlah Nabi Nathan untuk menegur dia. Dan ketika dia mendapat teguran, di sini loh hebatnya, dia mau bertobat. Dia mau sadar, dia mau berbalik. Ada berapa banyak orang yang sudah melakukan hal-hal yang jahat, menyimpang daripada Tuhan. Ketika mendapatkan teguran, nasihat, marah gitu ya, nggak bisa terima. Bahkan ngata-ngatain balik dan sebagainya. Yang dilakukan Daud ini sangat luar biasa. Dia tidak marah, dia tidak dendam, dia tidak punya niat jahat untuk membalas, tapi dia bertobat, ya kan? Luar biasa. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Kemudian apalagi? Ada iri hati. Kita berkata, kenapa sih orang ini sukses? Kenapa sih dia bisa berhasil dan sebagainya? Ya. Kemudian kita merasa bahwa oh, dia sukses itu karena kedukun. Oh, dia sukses itu karena ada jampi-jampi dan sebagainya. Nah, kemudian ada niat jahat untuk juga menggunakan dan membalas. Kita lihat ada Yusuf di sini ketika saudara-saudaranya itu benci dan iri hati karena dia disayang sama ayahnya, maka mereka membuat satu pemikiran, perencanaan sama-sama, ayo kita bawa Yusuf dan kita buang, ayo kita bawa Yusuf kita jual supaya tidak ada dalam keluarga ini lagi dan bapak kita nggak bisa memperlakukan Yusuf dengan baik lagi. Ada rencana-rencana yang jahat. Ada iri hati, anak-anak Tuhan jangan hidup dalam iri hati. Ketika engkau melihat mungkin saudaramu sedang sukses, jemaat Tuhan yang lain sedang naik daun, doakan. Dan jangan engkau punya pikiran yang negatif untuk dia. Oh semoga cepat bangkrut, oh semoga cepat turun dan sebagainya. Jangan merancangkan rancangan yang jahat dalam hatimu, tapi bersyukur untuk saudaramu yang mungkin lebih Tuhan bawa gitu ya. Karena kita tahu dengan kelebihan-kelebihannya dia juga bisa akan membantu setiap kita. Yang ketiga kita lihat ada rencana-rencana yang jahat yaitu dendam. Aku enggak tenang sebelum aku membalas sakit hati ini. Hati-hati. Ini yang biasa dilakukan di dalam tokoh Alkitab yaitu adalah siapa namanya? Anaknya Yakub itu Onan apa? Ada dendam, ya dendam dari dia kepada karena adiknya Tamar gitu ya, Tamar karena diperkosa sama kakaknya sehingga dia mengatakan kamu tenang aja di sini Dik, aku akan balas dendam dan dia membunuh si Amnon itu ya, dibunuh karena sudah memperlakukan adiknya yaitu memperkosa. Ada dendam di sini, ada niat jahat di sini. Hati-hati, seringkali kita nggak bisa terima dengan perbuatan orang, perkataan orang, apa hal-hal yang menyakiti hati kita sehingga kita mulai merancangkan rancangan yang jahat untuk membalas dendam. Hati-hati seperti itu ya. Kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang sudah tadi di dalam Tuhan, kita nggak perlu melakukan hal-hal yang demikian untuk membalas dendam. Seperti Kain dan Habil juga. Ketika Kain itu tidak diterima persembahannya, Habil diterima. Dia mulai rancangkan kejahatan untuk apa? Membunuh Habil. Ketika persembahan, dia ambil batu dan dia pukul itu kepalanya dengan batu dan adiknya mati. Dendam itu bisa membahayakan. Gak akan peduli itu adik, gak perlu itu kakak, gak perlu itu orang tua, gak perlu itu menantu, anak siapapun. Kalau sudah ada dendam di dalam hidup kita, karena merasa dirugikan, karena merasa dihina, karena merasa dikesampingkan, merasa
tidak dipandang sebelah mata seperti itu, ya, maka muncul dendam dan itu akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti orang lain, merugikan diri sendiri, membunuh dan sebagainya. Mari kita mau belajar untuk supaya kita punya pikiran yang tidak dikuasai oleh roh jahat, sehingga pikiran-pikiran kita bukan pikiran-pikiran yang busuk, tidak ada hal-hal yang mau dilakukan yaitu kejahatan untuk orang lain. Tapi kita mau belajar di sini untuk pakai pikiran kita untuk berpikir perkara-perkara yang di atas. Nah, apalagi kita lihat di sini, hati-hati juga terhadap pikiran cabul dan najis, yaitu kepingin suami orang, kepingin istri orang, kepingin apalagi ngambil harta orang, kepingin ya yang tidak baik-baik lah, pikiran-pikiran yang jahat di hadapan Tuhan. Kita mau tinggalkan itu semua. Ada lagi juga pikiran-pikiran sombong dan meremehkan orang lain. Nah, kita lihat di sini Firaun, dia saat itu Tuhan sudah memerintahkan Musa untuk supaya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian gitu ya. Tapi apa yang dikatakan di sini? Keluaran 5 ayat 2 dia berkata, "Siapa Tuhan itu sehingga aku harus mendengarnya?" Nah, karena kesombongannya itu, hatinya yang jahat itu, maka Tuhan menunjukkan kuasanya. Dia harus mati saat melewati laut Kolsom, ya kan? Dan dia tenggelam. Ada kesombongan-kesombongan yang sering kali muncul dalam pemikiran kita. Hati-hati dengan kesombongan itu. Menganggap bahwa semua yang aku miliki karena usahaku. Semua yang aku punya karena aku. Semua aku. Sentralnya aku. Itu menunjukkan bahwa kita orang yang sombong. Kita nggak sadar bahwa nafas ini dari Tuhan. Kekayaan ini dari Tuhan. Pekerjaan ini dari Tuhan. Makanan ini dari Tuhan. Bahkan memecahkan masalah pun juga itu karena pertolongan Tuhan. Seringkali kita nggak sadar, kita menganggap diri kita yang hebat, kita yang sombong. Wow, kalau kita melakukan hal ini itu kita berarti mengenyampingkan Tuhan, menganggap bahwa Tuhan nggak ada. Hati-hati dengan perkara ini. Nebukadnezar Raja Babel, dia menyombongkan diri. Di dalam Daniel 4 ayat 30 mengatakan, "Bukankah Babel yang besar ini yang telah kudirikan oleh kekuatanku dan untuk kemuliaanku?" Itu yang membuat hati Tuhan marah. Dan akhirnya dia diturunkan menjadi seperti binatang. Kukunya panjang, rambutnya panjang, makanannya rumput dan dia harus ada di padang rumput. Kesombongan itu seringkali juga muncul dalam hidup kita, perilaku kita. Dan tanpa kita sadari itu menyakiti hati Allah. Mengenyampingkan kebesaran, kehebatan Tuhan. Kita menganggap semua karena aku sehat karena vitamin yang aku minum. Aku bisa pergi kemana-mana karena aku punya uang deposito. Aku bisa memiliki hal-hal yang lain karena aku begini-begini. Hati-hati. Semua itu karena Tuhan. Only by your grace. Only by your grace. Hanya dari Tuhan saja. Kita nggak ada apa-apa. Hanya hembusan nafas. Kalau Tuhan mau ambil nafas itu Tuhan ambil. Kita lihat Ayub. Saya pernah diskusi ini sama Hengki. Ayub itu sudah habis-habisan. Borok di tubuhnya seperti itu. Kenapa kok enggak mati-mati? Karena memang belum waktunya. Semua itu karena Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang besar. Iya ya, dia menderita. Ditinggal, dalam penderitaannya dia ditinggal oleh istrinya. Dia ditinggal dengan sahabat-sahabatnya. Terkadang kita juga demikian. Dalam kesusahan kita. Saya pernah dengar Catherine doa pagi. Dia firman, sahabat. Ya, tentang sahabat itu ya. Dikatakan sahabat itu orang yang mau selalu hadir pada saat dalam kesusahan itu yang dikatakan sahabat. Benar juga. Saya iya benar. Terkadang kita punya semuanya, kita punya segalanya, hidup kita fine-fine aja. Di situ kita lihat banyak orang datang berkumpul dengan kita, berteman dengan kita, bercengkrama dengan kita, berjalan dengan kita, bersenda gurau dengan kita. Tapi pada saat kita mengalami kesusahan,
kemelorotan, kemiskinan bahkan, kebangkrutan. Satu demi satu mulai hilang. Satu demi satu mulai pergi. Dan ketika kita datang, minta bantuan, minta pertolongan, oh maaf, oh maaf, oh maaf, dan sebagainya. Saya merasakan, bukan aja yang dikhotbahkan Catherine. Oh maaf, oh maaf, oh maaf. Baik, menunjukkan apa? Bahwa kita tidak bisa mengandalkan manusia. Yang kita andalkan hanya Tuhan. Yang kita harapkan hanya Tuhan. Ketika mama saya masuk rumah sakit, biaya yang dikeluarkan 35 juta. Di luar itu ada obat-obatan yang harus kami cover. Ada satu kakak yang saya kasih tahu, mama sedang di ini. Oh iya, Kak, ini ada obat 600.000 yang harus ditebus. Punya, saya pinjam dulu. Enggak ada. Baik. Apa perlu aku kasih tahu kepada, enggak perlu Kak. Saudara-saudara yang lain, perlu? Enggak perlu. Kenapa? Enggak apa-apa. Saya bilang gitu. Enggak apa-apanya karena apa? Saya bilang percuma. Saya di sini kecewa. Saudara, sebut teman, sebut sahabat. Hanya sebatas sahabat, teman, dan saudara. Ketika kami minta bantuan, pinjam. Tidak minta, pinjam. Saya ingat firman Tuhan berkatakan, kalau ada orang yang datang kepadamu, meminta pinjaman, berilah. Jangan menolak. Tapi itu saya rasakan, saya alami. Ada penolakan demi penolakan. Fine, baik. Gak apa-apa, jadi gak usah kasih tahu. Ditelepon saya dari Jepang. Kak Ivon, katanya mama Kak Ivon masuk rumah sakit ya gini. Iya betul. Kak Ivon anggap ini siapa? Ya saudara. Tapi kenapa gak kasih tahu? Muntap saya di situ. Saudara, sebut saudara. Tapi ketika saya datang minta bantuan, minta tolong, ada? Maaf, tidak ada. Maaf, tidak ada. Untuk apa sebut saudara? Untuk apa sebut teman? Hanya di atas kertas. Untuk apa? Enggak perlu. Sama dengan kamu, saya bilang gitu sekalian. Sama dengan kamu. Saya datang juga kan, apa yang kamu bilang? Enggak ada. Oh, Kak Iwan enggak boleh egois. Semua kan juga punya kebutuhan masing-masing begini. Iya, baik, saya tahu. Tapi kan di sini saya pinjam, enggak lama. Saya juga nanti bisa ganti. Tuhan kasih berkat saya kan. Tapi kamu kan menolak dulu, percuma, enggak usah. Dia langsung tidak membalas apa-apa. Nah, itu yang saya rasakan. Tapi Tuhan tutup semua, Tuhan bisa atur semua. Dengan obat-obat ini harus di cover, ya dan sebagainya. Tuhan bisa buka jalan seperti itu. Bersyukur ini menunjukkan apa? Bahwa kita kalau mengandalkan manusia pasti kecewa. Pasti sakit hati. Pasti terluka ketika ada penolakan demi penolakan. Ya kan? Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan, aku berserah. Tuhan, aku sudah melakukan bagianku. Saya sama Hengki gini, apa Heng yang harus kita lakukan? Ingat Musa. Musa bilang apa yang ada di Tuhan? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Tongkat. Kita punya apa Heng? Kita mau mengandalkan siapa Heng? Kita mau berharap siapa Heng? Sahabat-sahabat ketika kita dalam posisi gini mana? Saudara-saudara dalam posisi gini mana? Itu yang disebut no. Sudah sekolahkan. Sekolah. Gak lulus-lulus, gak tamat-tamat. Sekolah, ya memang harus sekolah. Sampai lulus kapan ya gak tahu. Gak apa-apa, itu yang kita punya. Sekolah, ya kan. Supaya lulus jadi pinter gitu loh. Orang kan harus sekolah supaya pinter ya kan. Begitu lulus, tamat, terima sertifikat, terima ijazah, bisa bekerja. Nah, ada jalan-jalan yang Tuhan buka, ada jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan di situ. Jadi apa di sini? Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang terjadi.
Kadangkala seperti itu, ya kan? Tapi percayalah, dikala kita menderita kesukaran apapun, jangan punya ada hati yang dendam, benci, marah, sakit hati, terluka dan sebagainya. Itu akan menutup berkat Tuhan. Kita mau bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan. Yang terakhir kita mau melihat ada perilaku yang busuk, tindakan yang jahat. Dunia sudah semakin kacau. Banyak orang bertindak nekat, betul? Berperilaku seperti binatang buas. Baru-baru ada kasus ya kan, pemimpin BRI di Bekasi yang tiba-tiba mati. Gak mikir bagaimana anak-anaknya, gak mikir bagaimana istrinya, gak mikir bagaimana sedihnya orang tua ketika melihat anaknya, ketika melihat suaminya, ketika melihat bapaknya dibunuh dengan sadis. Sudah tidak ada kasih lagi. Manusia sudah hilang kasihnya. Mereka berperilaku seperti binatang. Suka menyakiti. Apalagi yang Bapak Gembala kirim share itu. Di sini, di Perak ya kan, pembegalan, celurit dan sebagainya. Saya tidak tahu kejadiannya di mana. Tapi di situ apa menunjukkan kekasaran. Orang-orang sekarang sudah sangar hidupnya hanya untuk makan. Mereka bisa melakukan hal-hal yang jahat. Mereka bisa melakukan hal-hal yang menyakiti orang. Perilakunya busuk sehingga tidak bisa menjadi berkat. Munafik, kepura-puraan di depan baik, belakang ada maksud tersembunyi. Termasuk di dalam soal ibadah. Wah, ini perlu hati-hati. Kadang banyak orang datang ibadah hanya ada motivasi yang lain. Yaitu apa? Mau mencari keuntungan-keuntungan pribadi. Supaya ditolong, supaya diperhatikan, ya, supaya bisa apalagi mendapat jodoh dan sebagainya. Ada motivasi-motivasi yang lain, bukan karena relasi datang kepada Tuhan, bukan karena hubungan yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, tapi ada maksud-maksud terselubung yang ada di hatinya, di perilaku kehidupannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hadir di gereja, nyanyi, dengar khotbah, tapi pikiran sibuk kemana-mana. Ada enggak pagi ini? Oh, tadi kompor belum kumatiin. Oh, tadi aku lupa kunci pintu. Oh, hari ini nanti pulang aku mau makan apa? Oh, hari ini nanti mau kemana dan sebagainya. Kalau ada seperti itu, oh, yuk kita mau sadar. Supaya ketika kita ada di rumah ibadah, tetap kita fokus sama Tuhan. Tinggalkan sejenak HP. Ya, dan sebagainya. Saya punya orang tua murid yang waktu itu dia ibadah. Terus satu saat saya bisa kasih info dari sekolah bahwa hari Senin ada acara ini. Kemudian gak dibales, dia balasnya gitu malam. Maaf ya mem, waktu itu saya belum balas karena saya sedang ibadah. Dan biasa kami terapkan kalau kami sedang ibadah semua keluarga tidak memegang HP. Wah sama gitu, sama kok Bu. Kami di gereja juga seperti itu. Toh nanti pulang mau dari pagi sampai malam silakan, gak apa-apa. Ini hanya 1,5 jam atau 2 jam seperti itu. Tahan diri ya untuk tidak scroll dan sebagainya. Oh hari ini ada tren apa, baju apa yang asik gitu ya. Enggak, tapi fokus pada rohani. Yesaya 29 ayat 13 mengatakan ya, Tuhan seringkali berulang-ulang menegur bangsa Israel untuk supaya mempunyai ibadah yang murni gitu. Dan bangsa ini dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Hati-hati, jangan kita hanya datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi sesungguhnya hati kita nggak di sini, pikiran kita kemana-mana. Tidak berarti apa-apa semuanya ya. Haleluya, haleluya. Terakhir kita mau melihat di sini, hati-hati juga dengan hidup kita. Ibadah itu juga bisa mendatangkan berkat, juga bisa buat kita nggak berkat ketika kita datang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, sehingga kalau kita datang dengan kekecewaan, kita pulang dengan kecewaan. Kita sakit hati datang, pulang juga dengan sakit hati. Kenapa? Karena tidak disertai dengan hati yang murni untuk datang beribadah menyembah Tuhan. Ya kan? Kolose 3 ayat yang kelima, sama-sama kita buka, ini ayat-ayat terakhir. Oke. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
Ketika hidupmu ada kenajisan, ada percabulan, ya, ada hawa nafsu, serakah, amarah, dendam, kebencian, dan lain-lain semuanya. Sama aja nggak ubahnya dengan engkau juga melakukan penyembahan berhala. Galatia 5 ayat yang ke-21 dikatakan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu, jangan mau kita sebagai anak-anak Tuhan yang tadi sudah diselamatkan, sudah dimerdekakan, kita nggak mengeluarkan buah yang baik, tapi kebusukan-kebusukan. Kalau hidup kita penuh dengan kebusukan, nggak berarti dibuang semuanya. Dan bahkan yang lebih seram lagi di sini dikatakan, bukan Matius 7 ayat yang ke-21 ayat terakhir sama-sama, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jangan kita merasa kita sudah melayani, kita sudah melakukan hal-hal yang baik. Oh, Tuhan senang nih, nanti dulu. Kalau hidup kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita busuk, maka tidak salah kalau dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Matius 7 ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertolak. Kita hadir di gereja, kita melayani, kita melakukan hal-hal yang ada, tapi ternyata pikiran, hati, perbuatan kita busuk. Dikatakan sini, enyahlah daripadaku engkau sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertolak seperti tomat yang dibuang, diinjak, walaupun harganya mahal, tidak peduli, karena tidak berarti. Jangan hidup kita menjadi orang-orang yang tidak berarti, ya. Jangan kita menjadi orang-orang yang hidup kita tidak bermakna. Tapi biar kita hadir di dalam dunia ini, memberi warna, kesegaran, kekuatan, penghiburan, pertolongan, bantuan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan ego dengan pikiran kita sendiri atau kehidupan kita sendiri. Mana gua mau pikirin orang lain, yang penting keluargaku, yang penting aku begini. Tidak peduli dia mau melarat kek, sakit kek, jatuh kek, apa kek, nggak peduli. Jangan, kita diciptakan Tuhan bukan untuk itu. Tapi kita diciptakan Tuhan untuk menjadi mata Tuhan, telinga Tuhan, tangan Tuhan, kaki Tuhan. Untuk bisa peduli dengan orang lain. Bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, di tempat engkau bekerja, di rumah tangga, di pelayanan, dimanapun. Jadi berkat di situ. Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang benar, baik, berkenan, dan yang sempurna. Haleluya, puji nama Tuhan. Jangan khawatir, berita baiknya adalah belum terlambat untuk kita berubah. Selama masih ada kesempatan, ayo bertobat. Selama masih ada nafas, mari kita lakukan semua. Karena firman Tuhan bilang apa? Apabila hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Penutup adalah mari kita melekat kepada Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu Yohanes 15 ayat 4. Konklusinya adalah, kalau kita mau menjadi orang-orang yang berubah, ayo tinggal di dalam Tuhan. Dekat sama Tuhan. Biarkan Tuhan membersihkan kita. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Jangan keraskan hati ketika kita mendapat teguran firman atau teguran dari orang lain. Dan biar izinkan Roh Kudus mengingatkan kita hal-hal yang ada dalam kehidupan kita. Ya, hiduplah oleh Roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini renungan buat setiap kita. Mari kita bertobat dari kelakuan-kelakuan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita bisa menjadi buah-buah yang tadi, yang memang sudah mahal, yang bermanfaat, bervitamin, itu benar-benar dapat dirasakan dan nikmati oleh orang banyak. Tapi kalau kita menjadi hidup yang mengeluarkan busuk, bau yang gak sedap, kita gak jadi apa-apa. Tuhan katakan apa? Nyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mendengar engkau. Jangan sampai itu menjadi bagian kita. Kita yang rindukan adalah ketika kita panggil Tuhan, sabaslah engkau hai hambaku yang setia, masuk dalam pesta domba Allah. Haleluya, Tuhan memberkati.